Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri dari Jasa Fitri, kemudian ada Mas Rahman Ajis Dwinuari, ada Mbak Septiana Yuntinasi, Mbak Siti Hoiria, Mbak Siti Rofiaini, dan Mbak Novana Hasya Nursal Sadila akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai efektivitas ekstrak etanol daun sirih merah atau Pipercrocatum ruis dan PAF sebagai repelen terhadap nyamuk Aedes aegypti. Next. Baik, selanjutnya akan dibacakan oleh Mas Rahman Aziz. Kepada Mas Rahman dipersilahkan. Ya, baik. Saya akan memulai presentasi. Yang pertama, DBD atau demam berdarah. Dengue merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus dengue dan penularan demam berdarah dari gigitan nyamuk. Daerah yang sering terjadi demam berdarah umumnya beriklim tropis dan subtropis. Lalu ada repelan. Repelan adalah bahan aktif yang mempunyai fungsi untuk mencegah dan melindungi manusia dari gigitan serangga. Repelan dibagi menjadi dua kategori, yaitu kimia dan alami. Produk repelan yang biasanya digunakan di pasaran yaitu berupa lotion, minyak, dan krim. Lalu ada daun sirih merah termasuk dalam famili Piperaceae. Bahan aktif yang terdapat di dalam daun sirih merah antara lain flavonoid, alkaloid, tanin, polifenol, dan minyak atsiri yang memiliki kemampuan sebagai racun kontak terhadap larva sehingga mampu menjadi repelen. Menurut penelitian dari Petrion, daun sirih hijau mengandung senyawa kimia di antara flavonoid, minyak atsiri, polifenol, tanin, alkaloid, dan saponin. Dari serbuk daun sirih hijau terbukti menjadi ekstrak yang paling aktif terhadap kematian larva nyamuk Aedes aegypti. Lalu ekstrak etanol daun sirih merah sebagai repelen terhadap nyamuk Aedes aegypti. Next. Baik, selanjutnya untuk metode penelitian dan hasil pembahasan akan dibacakan oleh Mbak Septiana Yuntinasih. Kepada Mbak Ayun dipersilahkan. Baik, terima kasih. Saya lanjutkan selanjutnya metode penelitian. Penelitian ini bersifat eksperimental post-test only with control group design. Penelitian ini dilakukan di Laboratorium Parasitologi Fakultas Kedokteran Universitas Lampung Mangkurat. Periode penelitian dilakukan dari bulan Juli hingga Desember 2021. Dan subjek penelitian ini adalah nyamuk dewasa Aedes aegypti betina berumur 5 hari dari strain Liverpool yang dipuaskan dan dipastikan bebas dari virus dengue. Penelitian ini menggunakan daun sirih merah yang tidak terlalu tua, tidak rusak, dan busuk. Pembuatan ekstrak dilakukan dengan metode maserasi dengan larutan penyari etanol 70%. Serial konsentrasi ekstrak etanol daun sirih merah 12,5%, 25%, 50%, 100%, DET 15%, K+, dan Aquades Kamin. Dengan pengulangan 4 kali, dioleskan ke kulit punggung mencit yang dipaparkan nyamuk selama 5 menit pada semua menit. Perhitungan jumlah nyamuk yang hinggap dihitung dalam 0 menit, 60 menit, 120 menit, dan 180 menit. Daya tolak nyamuk dihitung dalam rumus jumlah nyamuk pada konver min jumlah yang hingga pada perlahan dibagi jumlah yang hingga pada mohon maaf, ini rumusnya jumlah nyamuk hingga pada kontrol dikurangi jumlah yang hingga pada pertahan dibagi jumlah yang hingga pada kontrol. Kemudian hasil dan pembahasan tanaman sirih merah telah dideterminasi di Laboratorium Biologi Fakultas MIPA Universitas Lampung Mangkurat Banjarbaru dengan nomor sertifikat 166 garis miring lab dasar garis miring
10/2021. Dewan uji telah diuji kode etik dari Komisi Etik dengan nomor 840/KEPK FK ULM/EC/10/2021. Pembuatan ekstrak dilakukan dengan teknik ekstraksi dengan pelarut etanol 70%. Baik, selanjutnya untuk hubungan daya repelen dan konsentrasi serta hubungan daya repelen dan waktu akan dijelaskan oleh Mbak Siti Hoiriyah. Kepada Mbak Siti Hoiriyah dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan melanjutkan. Selanjutnya, dalam penelitian digunakan metode eksperimental dengan post-test only with control group design. Berdasarkan hasil pengamatan selama 3 jam, didapatkan hasil sebagai berikut. Yang pertama, terkait hubungan daya repelan dan konsentrasi, di mana pada gambar diagram, kita dapat menyimpulkan bahwa rata-rata presentasi daya repelan akan meningkat seiring dengan bertambahnya konsentrasi. Hal ini karena meningkatnya kandungan senyawa aktif pada daun sirih merah, sehingga semakin besar kemampuan tanaman tersebut untuk menolak nyamuk. Selanjutnya, terkait hubungan daya repelan dan waktu. Dapat disimpulkan bahwa persentase daya repelan menurun seiring dengan bertambahnya waktu. Hal ini karena repelan akan terabsorpsi pada kulit hewan uji yang dipengaruhi oleh besar kecilnya pori-pori tubuh. Semakin besar pori-pori, maka repelan akan cepat terabsorpsi. Absorpsi juga akan menurun jika suhu tubuh pada hewan uji meningkat, sehingga daya repelan tergantung kepada konsentrasi dan lama pemaparan. Baik, selanjutnya untuk hasil daya repel nyamuk dianalisis menggunakan SFP-SS 26 beserta hasil pengujian Kruskal dan Wallis akan dijelaskan oleh Mbak Siti Rofiaini. Kepada Mbak Siti Rofiaini dipersilahkan. Baik, saya akan lanjutkan. Yang pertama yaitu ada hasil daya repelen nyamuk yang dianalisis menggunakan SPSS 26. Dilakukannya pada uji normalitas dan homogenitas dengan uji Shapiro-Wilk dan Levene test pada hasil daya repelen nyamuk yang dilakukan pemaparan dalam waktu 0, 60, 120, dan 180 menit. Kemudian pada hasil uji statistik Shapiro-Wilk pada menit ke-0 menunjukkan nilai signifikasi P1 12,5% sebesar P sama dengan 0,458, kemudian P2 25% sebesar P sama dengan 0,123, kemudian P3 50% sebesar P sama dengan 0,192, dan untuk P4 100% sama dengan 0. Berdasarkan hasil uji Shapiro-Wilk tersebut, data P1, P2, dan P3 terdistribusi normal karena memiliki nilai P lebih dari 0,05, sedangkan P4 memiliki keseragaman nilai sehingga diasumsikan tidak terdistribusi dengan normal. Kemudian hasil uji homogenitas Levene test didapatkan nilai signifikasi sebesar P sama dengan 0,005 yang menunjukkan bahwa data bersifat tidak homogen karena memiliki nilai P kurang dari 0,05. Kemudian di sini ada hasil pengujian Kruskal-Wallis. Hasil data yang tidak terdistribusi normal dan tidak homogen, maka dilakukannya adanya transformasi data. Namun tetap tidak menunjukkan bahwa data terdistribusi normal dan homogen, sehingga untuk analisis selanjutnya dilanjutkannya uji parametrik yaitu uji sampel bebas, uji Kruskal-Wallis. Daya repelen nyamuk selama 0 menit pemaparan didapatkannya nilai signifikasi sebesar P sama dengan 0,02. Kemudian daya repelen nyamuk selama 60, 120, dan 180 menit, pemaparan didapatkannya nilai signifikasi P sama dengan 0,001. Terdapat perbedaan yang signifikan antara presentasi daya repelen nyamuk pada kontrol negatif dengan P1, P2, P3, dan P4, dan kontrol positif karena memiliki nilai P kurang dari 0,05. Oleh karena itu, uji statistik dapat dilanjutkan dengan uji Mann-Whitney untuk mengetahui letak perbedaan antar perlakuan.
Baik, selanjutnya untuk yang terakhir hasil uji Mann-Whitney beserta kesimpulan akan dijelaskan oleh Mbak Novana Hazia. Pada Mbak Novana dipersilahkan. Baik, terima kasih akan saya lanjutkan. Untuk hasil uji Mann-Whitney terdapat kesamaan pada menit ke 0, 60, 120, dan 180. Menunjukkan bahwa perbandingan antara kontrol positif terhadap P1, P2, dan P3 memiliki nilai signifikansi P kurang dari 0,05. Menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang bermakna antara kontrol positif dan P1, P2, dan P3. Dari hasil tersebut menunjukkan bahwa konsentrasi 12,5%, 25%, dan 50% tidak memiliki aktivitas repelen setara dengan DET atau dietil tometatoluamid 15% pada perbandingan antara kontrol positif dengan P4 pada menit ke 0, menit ke 60, menit ke 120, dan menit ke 180 didapat kesamaan nilai signifikansi sebesar P sama dengan 1,000 di mana nilai P lebih dari 0,05 menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan yang bermakna antara kontrol positif dengan P4. Untuk kesimpulannya, ekstrak etanol daun sirih merah atau Piper Crocatum ruis dan PAF efektif sebagai repelen terhadap nyamuk Aedes aegypti pada konsentrasi 12,5%, 25%, 50%, dan 100%. Selain itu juga ekstrak etanol dari daun sirih merah atau Piper Crocatum ruis dan PAF efektif sebagai repelen terhadap nyamuk Aedes aegypti setara dengan DEET 15% pada konsentrasi 100%. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.